Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Sari Hidayati MPD. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalani presentasi pada video ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada hari ini kelompok keempat akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerangka Karangan. Perkenalkan, saya Nur Sapika sebagai moderator. Pemateri pertama atas nama Mutiara, pemateri kedua atas nama Andi Nurgina Akila, pemateri ketiga atas nama Nur Fadila Ramadhani. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rancangan atau garis besar susunan ide pokok yang akan dikembangkan menjadi sebuah karangan atau tulisan utuh. Kerangka karangan berfungsi sebagai panduan penulis dalam menyusun tulisan secara sistematis, teratur, dan logis, sehingga pembahasan tidak menyimpang dari topik utama. Dengan adanya kerangka karangan, penulis dapat mengetahui urutan pembahasan, hubungan antar ide, serta bagian-bagian penting yang harus dijelaskan dalam karangan. Adapun tujuan kerangka karangan yaitu membantu penulis menyusun ide secara teratur dan sistematis, sehingga tulisan memiliki alur yang jelas, tetap fokus pada topik, mudah dikembangkan, menghemat waktu dan tenaga dalam penulisan, serta menghasilkan karangan yang runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Pada pemateri kedua saya persilakan. Saya akan memaparkan materi tentang contoh kerangka karangan. Yang pertama ialah dimulai dengan judul yang membahas tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Yang kedua ialah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang pentingnya pendidikan dan pengertian pendidikan secara umum. Yang ketiga ialah pembahasan yang membahas tentang peran pendidikan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral dan etika, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, manfaat pendidikan bagi masa depan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang kerja, dampak kurangnya pendidikan, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya kesadaran sosial. Kemudian, yang terakhir ialah penutup dibarengi dengan kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis kerangka karangan. Yang pertama ialah kerangka karangan narasi. Kerangka karangan narasi disusun berdasarkan urutan peristiwa dan atau waktu. Struktur umum yaitu pendahuluan atau pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Urutan peristiwa, klimaks, penutup atau akhir cerita. Tujuannya ialah untuk menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Yang kedua ialah kerangka karangan deskripsi. Kerangka karangan deskripsi disusun untuk menggambarkan objek secara rinci. Struktur umumnya ialah identifikasi objek, deskripsi bagian-bagian objek, dan kesan atau kesimpulan. Tujuannya ialah untuk membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasa objek yang dideskripsikan. Yang ketiga ialah kerangka karangan eksposisi. Kerangka karangan eksposisi disusun secara logis dan sistematis. Struktur umumnya ialah pernyataan umum ataupun topik, penjelasan atau pemaparan fakta, dan kesimpulan. Tujuannya ialah untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan. Yang keempat ialah kerangka karangan argumentasi. Kerangka karangan argumentasi berisi pendapat yang disertai alasan dan bukti.
Struktur umumnya ialah pernyataan pendapat, alasan dan fakta pendukung, serta penegasan ulang pendapat. Tujuannya ialah meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Pada pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kerangka karangan yang terakhir, yaitu kerangka karangan persuasi. Kerangka karangan persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca. Struktur umumnya meliputi pengenalan masalah, alasan dan ajakan, serta penegasan atau imbauan. Tujuannya untuk memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah kerangka karangan berdasarkan cara penyusunan. Yang pertama yaitu kerangka karangan sistematis, disusun berdasarkan urutan logis dan teratur, misalnya dari umum ke khusus atau sebab ke akibat. Yang kedua yaitu kerangka karangan kronologis, disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa, biasanya digunakan dalam karangan narasi atau sejarah. Nah, selanjutnya adalah kerangka karangan berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu kerangka karangan formal, disusun secara lengkap dan terperinci menggunakan angka Romawi, huruf, dan angka. Yang kedua yaitu kerangka karangan non-formal, disusun secara sederhana, tanpa aturan, penomoran yang ketat, dan biasanya berupa poin-poin yang singkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila thoriqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.